Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kenapa kita harus menggunakan asesmen nasional? Menurut hasil PISA, membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, Asesmen Nasional atau yang kita bisa nanti sebut AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional atau yang biasa kita sebut dengan UN sudah tidak ada lagi. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga yang terkait. Lalu, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Yuk kita simak. Dengan menggunakan asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Lalu, manfaat apa untuk asesmen nasional ini? Manfaatnya, yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran untuk sekolah dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Diharapkan dengan asesmen nasional ini, dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Banyak sekali yang bertanya seperti ini. Lalu bedanya apa dengan ujian nasional? Yuk kita simak perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pada asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Pada asesmen nasional, jenjang penilaian SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional, jenjang penilaiannya SMP, SMA, dan SMK saja. Untuk level siswa, pada asesmen nasional akan diterapkan pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan untuk ujian nasional hanya dilaksanakan tingkat akhir pada tiap jenjang. Asesmen nasional lebih ke subjek siswanya, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan kalau ujian nasional semua siswa mengikuti ujian nasional. Dalam asesmen nasional, model soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya ada pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika di SMA. Sasaran penilaian juga berbeda. Asesmen nasional, kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Sedangkan sasaran penilaian pada ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran saja.
Metode penilaian yang digunakan dalam asesmen nasional Computerizing Multistage Adaptive Testing atau biasa disebut dengan MSAT. Sedangkan ujian nasional itu berdasarkan Computer Based Test atau CBT atau bisa juga dengan penilaian Paper Based Test atau PBT. Lalu bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Nah, karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa secara individu. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Dalam membuat asesmen nasional, kita merumuskan butir soal seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Di sini akan saya jelaskan pilihan gandanya siswa dapat melihat atau memilih salah satu jawaban benar dalam satu soal. Lalu untuk pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Sedangkan menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Sedangkan isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan untuk uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Bagaimana? Jadi sudah paham ya apa itu asesmen nasional? Yuk kita belajar bersama untuk menciptakan penilaian dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Video ini menjadikan bukti pengimbasan AKM dalam pelatihan BIMTEK yang saya ikuti di Guru Belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.